Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Salsabila Faiza, kelas A Indralaya, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar ilmu administrasi publik. Baiklah, soal yang pertama adalah tentang etika, etiket, dan moral, yaitu apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral. Yang kedua, korupsi. Apa yang saudara ketahui tentang korupsi? Yang ketiga ialah penyebab korupsi, yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Yang keempat, dampak korupsi, yaitu apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara. Dan yang kelima adalah upaya pemerintah dalam menanggulangi korupsi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika, etiket, dan moral? Jadi, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Etika juga adalah cabang filsafat, merupakan penyelidikan filsafat di bidang moral. Etika tidak membahas manusia, melainkan membahas bagaimana seharusnya manusia itu berlaku benar. Etika juga adalah ilmu normatif, oleh karena itu dengan sendirinya berisi ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Etiket berasal dari kata etiquette yang memiliki arti adat sopan santun dan tata krama yang harus diperhatikan dalam pergaulan supaya hubungan kita dalam kondisi baik. Jadi, etiket adalah perilaku yang dianggap pas, cocok, sopan, serta terhormat dari seseorang yang bersifat pribadi, seperti gaya makan, gaya berpakaian, gaya berbicara, gaya berjalan, gaya duduk, dan juga gaya tidur. Moral berasal dari bahasa Yunani, yaitu mos dan ethos, yang artinya kebiasaan. Menurut KBBI, moral ialah arti susila dengan pengertian umum yang dipahami masyarakat ialah sebagai tindakan manusia yang sesuai dengan ide yang diterima oleh umum, yang mana hal tersebut berkaitan dengan makna yang wajib dan wajar. Jadi, pengertian moral adalah acuan perbuatan atau juga perilaku baik dan juga buruk seseorang. Selanjutnya yaitu apa yang kamu ketahui tentang korupsi. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang secara keliru menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri sendiri atau memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dengan cara melanggar hukum atau merugikan orang lain. Yang ketiga yaitu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya tindakan korupsi. Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor yang menyebabkan korupsi yang berasal dari diri setiap individu. Yang pertama yaitu sifat tamak atau rakus manusia. Sifat tamak merupakan sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu. Hal itu terjadi ketika seseorang mempunyai hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki. Dan yang kedua yaitu gaya hidup konsumtif. Pada era modern ini, terutama kehidupan di kota-kota besar merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. Oleh karena itu, apabila perilaku konsumtif tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, maka hal tersebut akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan demi memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu ialah dengan korupsi. Dan yang ketiga yaitu yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri pelaku. Faktor yang pertama yaitu faktor politik. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Faktor kedua yaitu faktor hukum. Terjadi karena lemahnya penegak hukum dan tidak baiknya substansi hukum. Dan yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Terjadi karena tingkat pendapatan atau gaji yang tidak cukup memenuhi kebutuhannya. Dan faktor terakhir yaitu faktor organisasi. Karena kurangnya adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, manajemen yang cenderung menutupi korupsi dalam organisasi, serta lemahnya pengawasan dalam organisasi tersebut. Apa dampak dari timbulnya korupsi bagi negara? Dampak korupsi yaitu lesunya atau melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua yaitu rendahnya kualitas barang dan jasa publik dan terjadi penurunan produktivitas.
Yang ketiga, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya hutang di pemerintahan. Korupsi juga menyebabkan kehilangannya kebahagiaan dalam masyarakat. Nomor 5. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi tindakan korupsi? Upaya pemerintah yaitu yang pertama penanaman semangat nasional, yang kedua himbauan kepada masyarakat, yang ketiga pencatatan ulang aset, yang keempat melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, dan yang terakhir yaitu pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah yang lainnya adalah membentuk KPK. Upaya penindakan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu dibantu oleh sebuah lembaga pemberantasan korupsi yaitu KPK. Siapapun yang melakukan tindakan korupsi akan ditindak tanpa terkecuali sesuai dengan mekanisme peradilan di Indonesia berdasarkan hukum dan undang-undang. Upaya lainnya yaitu pemerintah harus memberikan hukuman kerja sosial bagi pelaku korupsi selain di penjara, karena setelah keluar dari penjara tidak ada tindak lanjutnya, sedangkan para koruptor tetap saja melakukan tindakan korupsi setelah mereka keluar dari penjara, sehingga efek jera pada koruptor tidak ada. Maka dari itu, pemerintah di Indonesia harus menciptakan hukuman baru yang bermanfaat, bukan hanya bagi para pelaku, tetapi juga untuk orang lain. Selanjutnya yaitu peran dan fungsi mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji, sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Kecerdasan intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nantinya akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas. Yang kedua yaitu mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agent of change ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa pada saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui aksi yang dilakukan. Mahasiswa adalah agen pengubah yang harus berdiri di barisan paling depan menyuarakan aspirasi rakyat. Peran mahasiswa sebagai agen pengubah harus muncul. Itulah sebabnya mahasiswa kerap melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di lapangan. Yang ketiga yaitu mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebaikan yang ada di masyarakat, seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Yang keempat yaitu mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditujukan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Dan yang terakhir adalah mahasiswa sebagai social control. Peran mahasiswa sebagai social control merupakan peran yang penting dan signifikan di masyarakat. Sebab ini adalah bagian dari peran mahasiswa untuk melakukan kontrol kepada hal-hal yang bertentangan dengan nilai keadilan di masyarakat. Upaya kontrol yang dilakukan mahasiswa tetap harus didasarkan pada nilai-nilai idealisme yang ada, tidak tergadai dengan iming-iming uang atau kepentingan politik yang mempengaruhinya. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.